enak jadi mau dimaklumi ya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi guru. Aduh, kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi guru. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelasnya, dimohon untuk memimpin berdoa. Baik Ibu, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa cukupkan. Terima kasih ya Mbak ya. Oke, presensi terlebih dahulu. Sita Ayu. Hadir Ibu. Oke. Ratna Andriani. Hadir Ibu. Oke. Julita Adianti. Hadir Ibu. Oke. Aska Nabilatus. Hadir Ibu. Oke. Salsabila. Hadir Ibu. Givi. Hadir Ibu. Oke. Dewi Lagibat. Hadir Ibu. Anggi Wulandari. Hadir Ibu. Ana Zamelia. Hadir Ibu. Fitri Lestari. Hadir Ibu. Dwi Nur Novianti. Hadir Ibu. Anggi Wahyuni. Hadir Ibu. Tri Anjani. Hadir Ibu. Zeta Eka. Hadir Ibu. Vanessa Putri. Hadir Ibu. Melanie Aftur. Hadir Ibu. Oh, sakit. Udah cepat sembuh ya buat Mbak Melanie, dan kalian juga jaga kesehatan ya. Iya Ibu. Oke. Ini Ibu lihat-lihat ini, kalian pada kilus begitu, belum pada sarapan ya? Oh, ya sama, ini juga sarapan, dan kita harus tetap semangat dan fokus untuk hari ini. Ya udah, biar kita lebih semangat lagi, bisa fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, Ibu akan contohkan, lalu kalian mengikuti ya. Oke, langsung saja. Kalau Ibu bilang tepuk semangat pagi, semangat pagi gitu ya. Oke, sambil berdiri semuanya. Kan? Yes. Oke, udah semuanya? Sudah. Oke, langsung saja. Tepuk semangat pagi. Semangat pagi. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelum kita masuk materi, Ibu tanya dulu nih, yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat apa materi sebelumnya? Coba diangkat tangan. Saya Ibu. Oke, silakan. Pertemuan sebelumnya kami belajar tentang korespondensi, yaitu cara membuat surat. Ya, oke. Berarti kalian sudah mengerti cara membuat surat dengan baik dan juga benar dalam dunia perkantoran. Oke, untuk alat tulisnya nih ya, yang belum dikeluarkan segera dikeluarkan, karena materi kali ini akan membahas kearsipan dan langsung ke dunia pekerjaan. Oke, langsung saja. Ibu akan kasih 2 video pendek, kalian amati ya. Ini video yang pertama. Oke, ini yang video yang kedua. Oke, dari 2 video tersebut nih, manakah yang Anda pilih?
Yang kedua. Dua. Kenapa ini? Coba dijelaskan. Ibu saya. Oke, silakan. Jadi memilih nomor 2 karena sudah tertata rapi dan juga sudah dikelompokkan sehingga enak untuk dipandang. Oke, betul sekali. Dari video sudah terlihat dari video yang pertama tadi itu banyak sekali tumpukan-tumpukan kertas yang tidak rapi, belum rapi. Entah itu surat masuk, surat keluar yang bertahun-tahun, berbulan-bulan sudah tidak diarsipkan, jadi kayak jelek dilihat gitu kan. Kalau yang video yang kedua itu suratnya sudah diarsipkan secara kode arsip juga, jadi kita kalau pimpinan lagi butuh nih gitu, kita sebagai sekretaris juga lebih mudah untuk mencarinya. Dan selanjutnya untuk gambar A, pernah nggak kalian melihatnya? Pernah, Ibu. Pernah, di mana itu? Saya Bu. Ya, silakan nih. Saya pernah melihatnya di laptop sama di komputer sekolah. Oke, betul sekali. Di HP kalian juga ada yang bisa mungkin kalian habis foto-foto nih gitu, atau mungkin video-video memori itu bisa juga disimpan di sini, atau mungkin kalian habis praktek nih di lab perkantoran gitu kan, kalian buat surat masuk, surat keluar, itu pastinya kan kalian menyimpannya gitu. Nah, sesuai rename yang kalian inginkan. Jadi misalnya kalau kalian menemukan kalian di pertemuan selanjutnya itu kalian bisa menemukan file tersebut gitu, jadi lebih gampang lah. Dan ibu akan contohkan versi online-nya. Kalau misalnya kalian mau sharing-sharing nih sama teman-teman, ayo Rek, kita kerjain surat bareng-bareng gitu, itu kita pakai Google Drive. Dan untuk gambar yang B, kalian pernah melihatnya nggak? Belum di Oke, ibu akan contohkan. Ini tidak semua aplikasi arsip ini sama, dan di era digital ini beberapa perusahaan itu emang sudah memakai aplikasi arsip tersebut, ya pakai elektronik arsip, karena yang bisa mengurangi mengurangi penggunaan printer juga. Situ kita printer itu kan. Nah, jadi kita lebih mudah lah. Misalnya kalau perusahaannya jauh-jauh kan kita nggak perlu kayak ngirim surat segala macam, tinggal langsung kirim aja gitu lewat online. Dan ini ibu contohkan aplikasi arsip ini. Di sebelah kanan atas ini adalah hak aksesnya yang bisa masukin surat tersebut gitu. Jadi akan masuk nomor, akan masuk judulnya di sini apa, tanggal uploadnya, filenya apa, gitu, total dokumennya itu apa, size-nya apa, total kategorinya apa gitu, sesuai surat tersebut. Dan apa sih arsip itu? Arsip adalah catatan kegiatan dalam berbagai bentuk seperti dokumen, digital, audio, video, foto yang berisi informasi penting sehingga harus disimpan dan ditata rapi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Jadi hari ini kita akan mempelajarinya bareng-bareng. Kita akan bahas klasifikasi arsip dan juga penyimpanan arsip karena kalian bisa mengolah dengan baik, sistematis, dan juga profesional. Nah, tadi kan sudah belajar nih tentang arsip. Oke, sekarang Ibu akan masuk ke materi klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip ini sangat penting bagi dunia perkantoran. Coba Ibu tanya nih, pernah nggak kalian itu melihat satu lemari arsip yang isinya dokumen ataupun map? Silakan yang pernah melihat. Saya Bu. Iya, silakan Mbak. Itu di kantor sekolah banyak sekali nomor warna-warni Ibu. Nah, itu betul sekali. Itu salah satu contoh nyatanya ya anak-anak. Jika dokumen itu tercampur dan tanpa adanya aturan, kira-kira apa sih akibatnya bagi sekolah? Mungkin ada yang bisa menjawab nih. Saya Ibu. Oh iya, silakan Mbak. Jika dokumen itu tercampur, maka dokumen itu pasti susah dicari. Iya, itu betul sekali salah satu contoh nyatanya yang akan menghambat kinerja karyawannya. Oke, maka dari itulah Ibu akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi arsip pada pertemuan kali ini. Jadi apa sih klasifikasi arsip itu? Klasifikasi arsip adalah pengelompokan arsip
yang terdapat fungsi, isi, masalah, ataupun isinya. Jadi secaranya itu logis dan terstruktur. Oke, klasifikasi ini akan jadi dasar dalam penyimpanan atau penempatan arsip sesuai dengan isinya. Mungkin sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Mbak Ana. kenapa ya Bu arsip itu harus disusun secara logis? Wah, pertanyaan yang baik banget. Kenapa ya Bu arsip ini harus disusun secara logis? Hal ini berupaya untuk memudahkan kita mencari arsip yang kita perlukan, tidak hanya menyimpannya saja. Begitu Mbak Ana. Apakah bisa dipahami? Saya Oke, Ibu lanjut ya. Untuk berikutnya, Ibu akan menjelaskan nih tujuan klasifikasi arsip, di mana tujuan sendiri terdapat beberapa banyak poin. Nah, poin yang pertama yaitu mengelompokkan arsip secara teratur. Lalu, poin yang kedua, mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali. Lalu yang ketiga yaitu menghindari pencampuran dokumen yang berbeda. Dan poin yang terakhir, mendukung sistem administrasi yang tertib. Jadi tanpa adanya klasifikasi arsip nih, maka penyimpanan akan berjalan tidak efektif. Begitu anak-anak. Lalu untuk berikutnya Ibu lanjut tentang sistem klasifikasi arsip, di mana sistem klasifikasi arsip ini terdapat 5. Yang pertama, sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan subjek. Lalu poin yang kedua, sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan kode. Lalu poin yang ketiga, sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan abjad. Lalu poin yang keempat, sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan lokasi. Dan yang poin kelima, sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan kronologis. Jadi dasar dari sistem klasifikasi arsip ini tidak hanya mengelompokkannya saja, namun kita tuh harus menyimpannya sebelum dilakukannya pemindaian seperti itu. Nah, setelah ini Ibu akan tunjukkan nih gambar-gambar dari 5 sistem klasifikasi arsip, di mana sistem yang pertama ini merupakan sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan abjad, di mana pengelompokannya juga dikelompokkan sesuai dengan huruf alfabet dari huruf A sampai dengan huruf Z. Biasanya digunakan dengan nama seseorang ataupun nama perusahaan. Lalu ini ada gambar yang kedua nih, merupakan sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan kronologis. Nah, sistem ini dikelompokkan sesuai dengan urutan waktu seperti tanggal, bulan, ataupun tahun. Ibu kasih contoh, misalnya Ibu mempunyai perusahaan, di mana perusahaan ini mengirimkan barang pada tanggal 1 Februari 2026. Namun, pada tanggal 10 Februari 2026 perusahaan ini mengalami komplain dikarenakan barang yang dikirim tidak sesuai. Untuk mengecek bukti pengiriman, maka staf administrasi cek dokumen pada tanggal 1 Februari 2026 dikarenakan perusahaan ini telah menerapkan sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan kronologis. Oke, untuk gambar berikutnya nih, kita akan membahas sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan subjek. Biasanya terdapat pengelompokan yang ada di surat-surat ini. Biasanya kan ada sub-sub masalahnya. Contohnya yang sering kita temui nih, surat rapat wali murid ataupun surat undangan. Lalu gambar yang keempat, sistem klasifikasi arsip berdasarkan dengan lokasi. Jadi pengelompokannya didasari oleh lokasi. Oke, contohnya Ibu ambil Pulau Jawa. Kan Pulau Jawa ini terdapat beberapa macam wilayah. Contohnya wilayah Banten, wilayah Jawa Timur, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Yogyakarta, ataupun DKI Jakarta. Oke, kita akan membahas nih sistem klasifikasi arsip yang terakhir, yaitu sistem klasifikasi arsip kode. Seperti itu ya anak-anak gambarnya. Iya, Ibu. Oke, sistem ini biasanya pengelompokannya didasari oleh kode yang isinya submasalah. Contohnya, Ibu ambil kode 700 yang isinya bagian keuangan, 710 yang isinya perbekalan, lalu 720 yang isinya kehumasan, sesuai dengan instansinya. Nah, dari kelima sistem klasifikasi arsip tadi Ibu kan udah membahas nih satu persatu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak nih sampai di sini materi klasifikasi arsip? Pada dirimu semua ya ini. Udah paham ya tentang sistem klasifikasi arsip? Oke, giliran Ibu yang tanya nih kepada kalian. Dari kelima sistem klasifikasi arsip, sistem manakah yang cocok digunakan pada sekolah? Apakah ada yang bisa menjawab nih? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak. Menurut saya sistem subjek Ibu. Selain jawaban dari Mbak Tri, apakah ada jawaban lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu menggunakan sistem abjad tetap untuk mencari data siswa. Oke, beri tepuk tangan dong untuk temennya yang sudah menjawab. Jadi tadi jawabannya Mbak Tri sama Mbak Ana itu sistem subjek dan abjad ya. Nah, sistem subjek ini sangat cocok digunakan dalam sekolah dikarenakan terdapat dokumen yang isinya berbeda-beda. Lalu sistem abjad sendiri sangat cocok digunakan dikarenakan mencari nama siswa yang kita perlukan. Nah, kesimpulan dari klasifikasi arsip dari kelima ini boleh menggunakan lebih dari satu sistem klasifikasi asalkan disesuaikan dengan materi dengan kebutuhan klasifikasi arsip. Seperti itu anak-anak tentang pengertian klasifikasi arsip, tujuan klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi arsip. Nah, setelah kita memahami bagaimana klasifikasi arsip untuk tahap selanjutnya, yaitu penyimpanan ya. Nah, penyimpanan sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kerapian dokumen dan bagaimana cara kita mudah dalam pencarian kembali. Nah, sebelum masuk pada inti materinya, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, kira-kira kenapa ya menyimpan itu dikatakan kegiatan yang sangat penting, padahal salah satu tujuan pada materi sebelumnya itu kemudahan dalam pencarian kembali. Ada yang mau berpendapat? Iya, silakan. Penyimpanan itu penting karena data-data atau kertas-kertas yang sudah kita klasifikasikan itu kalau nggak disimpan bisa tercecer tidak di tempat yang Iya, betul sekali ya. Pada dasarnya, baik itu kita menyimpan arsip, terus kerapian dokumen, dan kemudahan dalam pencarian kembali adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menyimpan, otomatis dokumen kan rapi nih. Dan dari kerapian itulah menjadi kunci utama bagaimana kita bisa mengumpulkan dokumen secara cepat dan tepat. Nah, seperti penjelasan yang ada di sini ya, pengertian dari penyimpanan arsip. Menyimpan arsip adalah kegiatan menempatkan dokumen pada tempat tertentu sesuai dengan sistemnya. Nah, terus anak-anak, kira-kira apa ya yang terjadi ketika kita menyimpan arsip tanpa aturan? Iya, silakan. Menurut saya seperti yang di awal tadi, Bu, arsipnya bisa berantakan dan sulit untuk dicari. Iya, betul sekali ya. Oleh karena itu, kita harus menyimpan arsip itu sesuai dengan sistemnya. Kemudian pada tujuan penyimpanannya. Nah, di sini itu ada beberapa tujuan, salah satunya itu menjamin keamanan dan keutuhan arsip tersebut. Nah, Ibu dari yang ada di sini ya, menurut kalian ketika kalian nanti bekerja di sebuah kantor, instansi dan sebagainya, tujuan mana nih yang paling kalian utamakan? Saya Ibu. Iya. Yang kedua, mempermudah proses penemuan kembali. Nah, kemudian ada lagi? Saya izin menambahkan dari jawaban Mbak Adriana yang tadi itu mempermudah pencarian agar tidak menimbulkan
butuh waktu yang cukup lama. Ya, betul sekali ya jawaban kalian. Nah, ketika kita nanti bekerja di sebuah kantor, maka kecepatan itu sangat kita butuhkan. Kenapa demikian? Karena itu akan meningkatkan produktivitas kerja kita pula. Ketika kita menyimpan arsip dengan baik, otomatis dokumen tersebut terhindar dari kerusakan, kehilangan, apalagi kesalahan penempatan. Nah, lanjut pada prinsipnya nih. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyimpan arsip itu disusun secara sistematis sesuai dengan sistemnya. Mungkin bisa kalian pahami dulu. Nah, ketika kita menyimpan arsip tanpa aturan dari 4 prinsip di atas, kira-kira ketika kita melanggar atau menyimpan arsip tanpa aturan itu kita melanggar sistem yang mana? Prinsip yang mana? Prinsip sistematis. Ya betul ya. Nah, ketika kita melanggar satu prinsip aja atau sistematis, otomatis prinsip-prinsip yang lain itu akan mengikuti. Kita tidak akan mudah menemukan berkas tersebut, terus habis itu berkas tersebut bisa saja rusak, terus hilang, terus habis itu ruang yang kita gunakan bisa saja itu penuh. Seperti itu ya. Nah, kemudian dalam prosedur penyimpanannya. Nah, ketika kita ingin menyimpan dokumen, kita harus memahami dulu kelengkapannya ya, anak-anak. Kemudian mengindeksnya, terus kodenya itu apa. Baru kita menempatkannya ke dalam folder atau lemari klasifikasi. Nah, setelah kita menyimpan di dalam lemari, tidak lupa pula kita harus menyatatnya dalam daftar arsip. Nah, kan Ibu sejauh ini menjelaskan secara konvensional atau manual. Nah, di sini Ibu juga ingin memberitahu kalian bagaimana cara menyimpan arsip secara digital. Apa sih menyimpan arsip secara digital? Nah, menyimpan arsip secara digital adalah proses menempatkan dan mengolah arsip ke dalam bentuk yang elektronik. Nah, dokumen-dokumen itu seperti apa? Dokumen-dokumen itu berupa Word atau PDF, kemudian file resmi, foto dan video yang kalian lakukan dan kalian simpan itu dinamakan arsip digital. Kemudian karakteristiknya. Karakteristiknya itu sudah pasti berbeda dengan arsip manual yang membutuhkan kertas. Di sini kita tidak membutuhkan kertas lagi atau biasa disebut paperless. Kemudian di situ disimpan dalam server atau komputer, mudah diduplikasi, rentan terhadap kerusakan, kemudian itu bergantung pada perangkat dan software. Nah, dari beberapa karakteristik yang ada kan nomor 4 itu rentan terhadap kerusakan. Kira-kira di sini ada yang tahu tidak? Jenis kerusakan apa yang terjadi ketika kita menyimpan arsip itu secara digital? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. biasanya filmnya itu sembilan. Ya, terus kira-kira ada lagi? Saya Bu, biasanya bisa terkena virus Ibu. Ya, betul ya. Meskipun tidak terlihat penumpuk atau berantakan, tapi ketika kita menyimpan arsip secara digital itu jenis-jenis kerusakan seperti hilang dan sebagainya itu sering saja terjadi. Oleh karena itu kita harus memperhatikannya seperti sinyal server tersebut dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada cara menyimpannya. Beberapa cara dalam menyimpan itu sudah pasti menggunakan sistem folder dan subfolder, kemudian penamaan file yang sistematis. Nah, Ibu langsung saja memberikan contoh ketika Ibu memiliki dokumen, tapi dokumen tersebut itu Ibu namai dokumen 1, kemudian arsip baru, dan sebagainya. Apakah itu sudah baik anak-anak? Belum. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Belum, soalnya kalau kita mau mencari itu akan kesulitan. Ya betul, padahal di sini sudah jelas ya. Salah satu cara menyimpan arsip yang baik itu penamaan file yang sistematis. Kita harus memberi nama sesuai format yang jelas, seperti nama, tanggal, dan dokumennya itu apa. Sehingga ketika kita mencarinya itu mudah. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh aplikasi. Di sini tuh Ibu ingin salah satu anak dari kalian itu maju ke depan. Kira-kira siapa ya yang mau memberanikan diri maju untuk membantu Ibu? Ya, silakan.
Nah, jadi anak-anak di sini tuh ibu memiliki berbagai surat ya yang sudah terindeks. Nah, tapi karena kalian belum diajari, kalian pahami dulu bagaimana temannya menyimpan, kemudian kita praktekkan. Ya silakan duduk terlebih dahulu. Mbaknya mau surat yang mana? Ya, silakan dibuka dulu, terus kemudian dibukakan aksesnya ya. Nah, ketika kita menyimpan di arsip baru. Silakan disimpan dulu. Untuk teman-temannya yang di sini kan bisa memperhatikan temannya terlebih dahulu bagaimana cara menyimpan arsip secara digital ya. Nah, di situ ada keterangan dari kepadanya, terus alamatnya apa, kotanya apa, dan sebagainya. Nah, untuk Mbak yang mengisi, untuk bagian sistem simpan, indeks, dan sebagainya boleh tidak diisi dulu, karena kalian belum diajarkan bagaimana cara mengindeks dengan baik dan benar. Ya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat temannya. Terima kasih. Nah, untuk kode simpannya di sini ibu akan mengisinya dengan sistem abjad. Kemudian ibu kodekan dengan AS, indeksnya AS juga, nomor urutnya 1, lampirannya 2, kemudian kita masukkan suratnya. Kenapa ibu namakan AS dan sebagainya akan dijelaskan lebih lanjut ketika kita mempraktekannya ya teman-teman. Oke, tadi kan dari awal kita sudah belajar ya tentang pengertian arsip, lalu sistem penyimpanannya, dan juga ada jenis-jenis klasifikasinya. Nah, tadi kalian juga sempat latihan untuk mengisi arsip pada arsip digital ya, dari akses. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan materi terkait menyusun daftar klasifikasi arsip, yang mana nanti itu sangat diperlukan ya, dan menjadi langkah awal sebelum kita tuh memasukkan arsip-arsip kita pada klasifikasinya masing-masing. Nah, tujuan dari menyusun daftar klasifikasi itu nanti kan kita akan menyusun sebuah kode di dalamnya. Nah, nanti kode itu yang akan menjadi patokan kita dalam memasukkan
arsip-arsip pada klasifikasi dan juga fungsinya masing-masing seperti itu. Oke, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, ada 5 sistem klasifikasi arsip. Tadi ada abjad, lalu ada subjek, lalu ada kronologis, lalu nomor, dan juga yang terakhir ada sistem wilayah ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait yang sistem abjad dan juga sistem kronologis. Nah, coba kita perhatikan di sini. Oh, sebelumnya Ibu pengen menjelaskan sedikit ya terkait daftar klasifikasi. Jadi daftar klasifikasi arsip itu harus kita buat dengan berupa tabel ya. Tujuannya agar kita itu lebih tahu dan lebih jelas itu urutan-urutan dari kode-kode yang kita buat. Nah, coba diperhatikan pada layar. Di sini Ibu sudah menyiapkan tabel daftar klasifikasi arsip sistem abjad. Nah, dalam tabel daftar sistem abjad itu kita memiliki beberapa kolom ya. Yang pertama di sini ada kolom caption. Nah, pada kolom caption ini nanti itu akan kita isi dengan keterangan nama perusahaan dan juga nama seseorang dari surat masuk yang ada pada perusahaan kita seperti itu ya. Nah, contohnya tadi kan kalian mempraktikkan untuk memasukkan surat digital. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tadi nama suratnya dari mana? Ya, silakan. PT Asuransi Sinarmas. Oke, PT Asuransi Sinarmas ya. Nah, lalu kita isi pada kolom caption yaitu PT Asuransi Sinarmas. Seperti ini. Nah, jadi nanti peletakannya itu ada pada kolom caption. Paham ya? Paham, Ibu. Oke. Selanjutnya kita pindah ke unit 1, unit 2, dan unit 3. Jadi kolom-kolom unit ini itu nanti akan kita isi dengan nama perusahaan ini yang sudah kita indeks. Nah, nanti setelah kita indeks baru kita pecahkan menjadi bagian-bagian unit ini. Contohnya di sini PT Asuransi Sinarmas. Nantinya kalau kita indeks itu akan menjadi Asuransi Sinarmas PT. Nah, kalau begitu kira-kira unit satunya kita isi apa? Asuransi. Asuransi. Nah, untuk unit 2-nya Sinarmas. Sinarmas. Nah, untuk unit 3-nya PT. PT. Oke, betul sekali. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok PT ini kita taruh di unit 3? Kan sedangkan di caption itu PT ada di kata pertama ya. Kira-kira ada yang tahu? Oke, silakan. Karena PT itu bentuk perusahaannya, bukan nama perusahaan. Kan Ibu juga sudah menjelaskan pada saat itu nama perusahaannya gitu. Oke, betul sekali. Karena PT ini merupakan bentuk usahanya ya, bukan nama perusahaannya. Maka kita taruhnya di unit 3, bukan di unit 1. Sama seperti toko, lalu ada warung, dan lain-lain. Itu termasuk bentuk usahanya, seperti itu ya. Oke, kalau semua unit sudah terisi, kita tinggal menyusun kodenya. Nah, dalam menyusun kode, kita akan mengambil dari unit 1. Nah, kita ambil dari huruf depannya. Kira-kira huruf depannya asuransi apa? A. Kita tulis di sini A. Nah, selanjutnya untuk membedakan dengan kode-kode yang lain, di sini kita akan mengambil huruf keduanya yaitu S. Kita tulis S di sini. Nah, untuk menulis sebuah kode itu nanti pada huruf depannya itu akan kita gunakan huruf besar. Nah, sedangkan untuk huruf yang kedua kita gunakan huruf kecil ya, anak-anak. Dan juga dalam membuat menyusun daftar klasifikasi itu kita harus mengurutkannya. Kalau di sini kan sistem abjad, berarti kita harus urut dari huruf A sampai Z. Gitu ya. Paham semuanya? Paham, Ibu.
Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan beralih ke sistem kronologis. Oke, coba dilihat di layar. Di sini pada sistem, maaf, oke, sudah terlihat ya. Di sini pada Oke, di sini pada daftar sistem kronologis itu sama ya seperti sistem abjad. Jadi menggunakan tabel, cuma hanya isi-isinya saja yang berbeda. Nah, di sini ada contoh tabelnya nih. Kalau sistem kronologis itu terdapat keterangan subjek utama. Nah, yang mana ini nanti itu akan kita isi dengan keterangan tahun. Lalu untuk yang sub-subjek ini nanti akan kita isi dengan keterangan bulan. Lalu untuk yang sub-subjek ini kita isi dengan keterangan tanggal. Nah, contohnya di sini Ibu punya surat dari tanggal 3 Mei 2026. Nah, maka untuk mengisinya pada subjek utama kita tulis tahun 2026. Untuk sub-subjeknya kita isi bulan Mei. Untuk sub-subjeknya kita isi dengan tanggal 3. Oke, seperti ini ya. Lalu, untuk menyusun kode pada sistem kronologis ini, kita ambil kodenya pada bagian sub-sub-subjek. Di sini kan tertulis ya tanggal 03. Maka kita isi kodenya yaitu 03. Nah, di sini paham ya? Kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak. Izin bertanya Bu, jika ada 2 surat, kemudian dari tahunnya, terus bulannya sama tanggalnya itu sama, nah itu bagaimana Bu? Oke, kalau semisal ada surat dengan tahun, bulan, dan tanggal yang sama, itu kita harus membedakan antara 2 surat itu ya. Nah, caranya seperti ini. Karena tanggal, bulan, dan tahunnya sudah terisi, maka tinggal kita tambahkan kode di bawahnya, yaitu kode 03. Nah, 03 ini kita tadi ambil dari sub-subjek ya. Untuk membedakannya, kita beri tanda 3.1 dan juga 03.2. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham. Untuk menyusunnya sama. Kita harus menyusunnya dari waktu yang lampau ya. Dari misal dari Januari, Februari, Maret, April seperti itu. Pahamnya. Oke. Kalau misal kalian semua sudah paham, di sini Ibu punya beberapa surat nih, surat masuk yang akan kalian masukkan pada kolom daftar klasifikasi abjad dan juga daftar klasifikasi kronologis. Coba diperhatikan, di sini ada 5 soal. Sudah tertera nama perusahaan dan juga tanggal surat masuknya. Nah, jadi nanti Ibu pengen ada 5 anak yang maju untuk mengisi tabel-tabel ini, masing-masing mengisi yang sistem abjad dan juga sistem kronologis ya. Paham ya? Paham Ibu. Kalau gitu kira-kira siapa yang mau maju duluan? Saya. Oke, silakan. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Oke.
lainnya nanti jangan takut maju ya. Oke, selanjutnya siapa? Oke. Oke, terakhir siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan, Mbak. Oke anak-anak, jadi tabelnya sudah terisi semua ya. Coba kita koreksi bareng-bareng mulai dari yang sistem abjad dulu. Nah, di sini kira-kira menurut kalian sudah benar nggak urutannya? Belum. Kira-kira yang belum yang bagian mana? Abjad dari Yayasan Global Nusantara ya. GGL. Jadi dia ini abjadnya belum urut. Seharusnya dia ditaruh di barisan mana? Atas. Oke, betul. Kalau begitu, lanjut kita koreksi yang bagian sistem kronologis. Menurut kalian ini sudah benar atau belum? Belum. Apa yang belum kira-kira? Tahunnya belum urut. Terus ada lagi? Bulannya. Oke, bulannya juga belum urut ya. Ini tahunnya ada yang loncat-loncat dari tahun 2025, tiba-tiba 2026, terus ke 2025 lagi ya. Terus juga bulannya masih belum urut. Oke, nggak apa-apa, kalian sudah mencoba ya. Mungkin nanti di rumah kalian bisa latihan mandiri biar lebih lancar untuk menyusun daftar klasifikasi asing. Tepuk tangan dong untuk yang maju tadi. Baik anak-anak, setelah praktek yang dijelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Belum ya, Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Saya Oke, Mbak, silakan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang klasifikasi dan penyimpanan arsip karena itu hal yang sangat penting, Ibu. Oke, kira-kira kenapa itu bisa menjadi hal penting? Boleh ada yang bisa menjelaskan? Saya Oke, silakan. agar arsip mudah ditemukan, Ibu. Betul sekali. Selain itu, apalagi manfaat arsip disimpan dengan baik anak-anak?
Saya Bu. Oke, silakan. Supaya tidak hilang atau rusak Bu. Ya, betul sekali. Jadi, itulah mengapa pengelolaan arsip ini sangat penting di bidang administrasi. Nah, kalau ada arsip yang berantakan, apa yang akan terjadi anak-anak? Cek Bu. Oke, silakan. Kita akan kesulitan pencarian dan juga pekerjaan tidak dapat. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Katri. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Ada atau tidak? Tidak cukup Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini secara singkat saja. Boleh angkat tangannya? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Cindy. Kami belajar hari ini mengenai arsip, bahwa arsip itu harus dikelola, diklasifikasikan, dan disimpan dengan baik agar tertata rapi dan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangannya. Ibu tambahkan sedikit ya terkait kesimpulan hari ini. Jadi, klasifikasi adalah dasar pengukuran arsip berdasarkan jenis dan kategorinya. Sedangkan penyimpanan arsip adalah cara menempatkan arsip dengan baik dan benar agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, jadi mulai sekarang kan sudah paham ya terkait materi hari ini? Sudah Ibu. Bahwa pengelolaan arsip ini bukan hanya sekedar menyimpan kertas, tetapi juga bagian penting dari pekerjaan administrasi. Oke, kalau begitu untuk peran berikutnya kita akan mempelajari klasifikasi berdasarkan subjek, wilayah, dan nomor. Ibu harap kalian bisa membawa contoh surat arsip dan surat keluar seperti ini ya. Sama jangan lupa membawa folder berupa mapsnya kayak gini ya. Apa dapat dipahami? Saya Bu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Ibu, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa lanjutkan. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ibu senang sekali karena kalian aktif menjawab pertanyaan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan dapat kalian praktikkan dengan baik ya. Iya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.